28 Januari 1986. 7 astronot menaiki Space Shuttle Challenger. Semua tahu bahwa ini merupakan misi bersejarah. Para insinyur di Morton Thiokol, sebuah perusahaan yang membangun Challenger, telah menyampaikan sebuah peringatan ke para eksekutif bahwa suhu terlalu dingin, O-ring, sebuah komponen di mesin pendorong, tidak dirancang untuk kondisi seperti itu. Rekomendasi mereka jelas, jangan diluncurkan. Namun ada satu kalimat di satu malam sebelum keberangkatan, sebelum peluncuran, yang dilemparkan oleh seorang eksekutif ke kepala insinyur tersebut. Lepas topi insinyurmu, pasang topi manajemenmu. 73 detik setelah peluncuran, Challenger meledak. 7 orang meninggal. Investigasi berlangsung bertahun-tahun dan kesimpulannya sangat sederhana. Bukan O-ring yang membunuh mereka adalah tidak ada satupun yang bisa dan mau bilang tidak kepada pemimpin atau kepada orang yang lebih powerful. Itu dulu. Sekarang aku mau tanya ke kamu. Kapan terakhir kali seseorang di timmu datang ke kamu dan menyampaikan bahwa, "Pak, sepertinya kita ada problem serius. Pak, kayaknya ada masalah. Pak, sepertinya kita ada bahaya." Sebelum semuanya meledak. Pikir dulu, jangan jawab terburu-buru. Kalau kamu butuh waktu yang lama untuk mengingat kapan terakhir kali seseorang menanyakan hal tersebut di timmu, itu bukan tanda timmu sedang baik-baik saja. Itu tanda bahwa mereka sudah belajar kalau jujur ke kamu artinya berbahaya. Di akhir video ini, aku akan kasih kamu satu pertanyaan yang kalau kamu bisa jawab satu pertanyaan ini dengan jujur, hal itu akan merubah cara kamu memimpin selamanya. Oke, sebelum lanjut kita kenalan dulu. Buat yang baru pertama kali nonton konten ini, kenalin, aku Hasan Askari. Aku adalah founder dari Ace Human Resource. Lebih dari 10 tahun aku udah kerja bareng bersama banyak sekali para pemimpin organisasi maupun perusahaan, dari skala perusahaan yang baru dibangun hingga korporasi besar yang sedang stuck mengalami problem tertentu. Dari semua pengalamanku itu ada satu pola yang paling sering muncul, yaitu pemimpin yang paling kaget saat sebuah masalah meledak. Biasanya bukan karena timnya yang bermasalah. Pemimpin yang sering kali kaget saat problem sudah meledak, justru biasanya adalah pemimpin yang paling yakin bahwa timnya semuanya aman hingga terlambat. Tapi sebelum kita masuk ke solusinya, aku pengen kamu pahami akar masalah dari permasalahan ini. Karena di balik tim yang tidak jujur, di balik tim yang tidak berani mengatakan masalah ke atasannya, terdapat sebuah masalah yang cukup fundamental di dalam budaya organisasi. Karena kalau seorang pemimpin salah mendiagnosis permasalahan, maka solusinya sudah pasti salah kaprah juga. Dan lucunya, kalau kamu tahu, banyak pemimpin yang marah dengan fenomena ini, fenomena di mana timnya tidak mau jujur ke mereka menyalahkan ke bawahan mereka, ke tim mereka. Mereka bilang, timku ini masih nggak proaktif, mereka itu nggak berani speak up. Gen Z sekarang ini pada diem-diem baik kalau ada masalah. Begitu udah meledak baru panik. Well, it's wrong. Semua salah. Semua tadi itu adalah kesalahan dalam mencari akar masalah. Seorang pemimpin yang dewasa ketika ada problem demikian, dia tidak buru-buru menuding ke orang lain kenapa mereka gini, kenapa mereka nggak speak up, kenapa mereka nggak jujur, tapi mereka berefleksi. Apa yang membuat timku somehow tidak berani mengatakan bahwa ada masalah yang terjadi di proyek kita. For your information, misalnya ya. Kita ini sedang hidup di Indonesia, di sebuah negara di mana Power Distance Index-nya skornya 78. Sebuah indeks jarak kekuasaan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi skor ini, semakin besar pula jarak antara pemimpin dan bawahannya untuk berdiskusi, untuk melakukan problem solving, mengidentifikasi masalah, dan benar-benar bersama-sama mencari solusi dari permasalahannya. Dan semakin rendah, maka organisasi atau budaya itu, budaya Power Index itu berarti sebuah negara atau sebuah perusahaan semakin egaliter. Artinya semakin rendah, semakin bagus. Di Indonesia 78, kamu tahu nggak di Amerika Serikat berapa? 40. Amerika Serikat loh. Bagaimana dengan Denmark? 18. Mereka sangat egaliter, nggak ada jarak antara pemimpin dan timnya. Artinya apa? Dari indeks power distance yang tinggi ini, kita secara tidak sadar dibesarkan dengan keyakinan bahwa atasan itu adalah figur yang tidak mungkin salah. Atasan itu tidak boleh dikritik. Pertanyakan keputusan pemimpin sama dengan tidak sopan. Dan diam itu tanda hormat. Di Jawa ada sebuah istilah yang sangat menggambarkan fenomena ini, yaitu ewuh pakewuh. Sungkan, gak enak hati, gak nyaman untuk bilang ke atasan bahwa ada sesuatu yang mungkin membuat mereka tidak happy. Dan dari ewuh pakewuh itu lahirlah budaya ABS, asal Bapak Senang. Budaya ini terlahir bukan karena karyawan atau timnya tidak kompeten,
Budaya asal Bapak Senang ini lahir karena mereka sudah belajar, secara sadar maupun enggak, bahwa menyampaikan kabar buruk itu bunuh diri. Dan ini yang paling bahaya. Sebagai pemimpin, kamu boleh aja ngerasa semuanya lancar. Sementara di bawah, di timmu, permasalahan sedang menumpuk. Kamu nggak dapat early warning, kamu nggak dapat red flag, kamu nggak dapat peringatan. Semua suara adanya masalah diredam di bawah. Sehingga kamu hanya mendapat laporan yang sudah dipoles. Kamu mendapatkan informasi-informasi yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga kamu tidak akan mendengar kabar buruk dari timmu. But perlu aku sampaikan bahwa aku sama sekali tidak menyindir Presiden Prabowo Subianto di sini ya, karena menurutku Pak Prabowo tidak memiliki budaya ABS ini. Pak Prabowo jauh melampaui itu. Kalau yang tadi kita bahas namanya ABS, kalau Presiden Prabowo punya ATS, asal Trump senang. Oke, sekarang aku mau kasih kamu cara pandang yang baru. Dan ini serius. Setelah kamu melihat ini, yang akan kamu dengar setelah ini, kamu akan selalu aware soal budaya organisasi. Karena selama ini kita diajarkan bahwa perusahaan atau organisasi itu punya satu spektrum. Spektrum yang satu profesional, satunya kekeluargaan. Kalau nggak profesional, ya kekeluargaan. Ada yang di tengah, ada yang condong kekeluargaan, ada yang condong ke profesional. Itu miskonsepsi terbesar di banyak karyawan yang ada di Indonesia. Tapi nggak gitu, bukan ada satu spektrum. Yang benar ada matriks. Ada dua sumbu matriks. Di mana matriks pertama, ini mengukur soal profesionalitas, soal standar kerja, soal akuntabilitas. Sementara di sumbu satunya, sumbu horizontal, adalah mengukur soal seberapa aman kamu menyampaikan kebenaran, menyampaikan problem ke atasanmu. Dari dua pertanyaan itu, kamu akan menemukan ada 4 kuadran perusahaan atau organisasi. Seperti yang kamu bisa lihat di kuadran ini. Di kuadran 1, yang paling ideal yaitu profesional tinggi dan rasa aman menyampaikan kebenaran atau menyampaikan hal yang tidak enak didengar tinggi juga. Di sini ekspektasi jelas, standar kerja jelas, namun kamu juga berhak menyampaikan sesuatu tanpa rasa takut untuk dihakimi, dipermalukan, disalahkan, dan mendapatkan hukuman. Di kuadran ini, perusahaan yang profesional dan dia punya psychological safety yang tinggi, karyawan akan flourish. Karyawan-karyawan yang pintar akan berkembang dengan begitu baik. Mereka tahu kalau ada masalah, lebih baik aku ngomong sekarang daripada ditunda. Toh aku tahu atasanku tidak akan marah dan atasanku akan solutif. Di sini karyawannya berkembang karena aturan mainnya jelas dan mereka tidak perlu berpolitik untuk bertahan. Berikutnya di kuadran 2, profesionalitas tinggi, standar tinggi, akuntabilitas tinggi, tapi rasa aman untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan problem, menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak enak didengar sama atasan, rendah banget. Kuadran kedua, standar tinggi, akuntabilitas tinggi, profesionalitas tinggi, namun rasa aman untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan problem, menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman untuk didengar atasannya, rendah. Kamu pasti kenal perusahaan ini. Bosnya tegas, kaku, semuanya harus mengikuti sistem, konsekuensinya nyata, tapi kalau kamu berani mempertanyakan keputusan atasanmu, bisa berbahaya. Di kuadran ini, dalam jangka pendek, perusahaan bisa berjalan. Tapi di perusahaan kuadran 2, orang kerja keras bukan karena mereka engage. Orang kerja keras karena mereka takut. Konsekuensinya, turnover-nya cukup tinggi. Karena karyawan-karyawan yang potensial, justru karyawan-karyawan yang bagus, merasa tidak akan bisa berkembang di perusahaan yang seperti ini. Sedangkan yang bertahan adalah karyawan-karyawan yang sudah belajar untuk survive. Yaitu untuk diam, patuh, mengikuti arahan, dan jangan ambil resiko. Berikutnya, di kuadran 3. Standar rendah, profesionalisme rendah, akuntabilitas rendah, tapi sangat aman untuk menyampaikan masalah. Sangat aman untuk menyampaikan problem dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh atasannya. Ini yang paling dianggap sama orang-orang Indonesia ideal. Padahal sebenarnya this is dangerous. Suasana oke, nggak ada konflik, tidak ada tensi antar departemen, tidak ada tim yang berdebat, tidak ada yang berantem, semuanya serba santai, makan siang selalu bareng, guyup, dan kerjaan molor, deadline molor, kerjaan nggak sesuai ekspektasi juga tidak akan mendapatkan konsekuensi apa-apa. Kalau kamu pernah kerja di perusahaan yang sangat kekeluargaan dan membanggakan kekeluargaan ini, mungkin kamu tahu persis gimana rasanya. Konsekuensi dari kuadran 3 adalah karyawan yang justru berdedikasi tinggi, justru yang performanya tinggi, potensinya tinggi, lama-kelamaan dia akan lelah dan mulai mengikuti standar kerja yang rendah. Begitu rekrutmen mencari karyawan yang potensial, yang bagus, tapi kamu heran kenapa karyawan yang waktu interview bagus, sepertinya dia potensial, begitu udah kerja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia justru menjadi sama dengan yang lain. The problem is not in the person.
The problem is in the culture. Culture tanpa akuntabilitas, culture tanpa konsekuensi dari performa rendah, membentuk sebuah budaya di mana orang-orang mulai tahu bahwa ngapain kerja susah-susah kalau kerja santai hasilnya sama. Oke, kita udah bahas 3 kuadran tadi. 1 ideal dan itu tidak utopis ya yang pertama ya, yang profesional dan nyaman untuk menyampaikan kebenaran atau problem. Itu sangat bisa dilakukan. Di perusahaan kita di S Human Resource, bahkan kalau boleh cerita ya, kita ada sebuah project di mana tim Bian menjadi lead consultant ya. Perusahaan ini kita pegang project salesnya. Tim kita ada yang menyampaikan di grup WhatsApp, Mas Bian sepertinya kita ada problem deh, boleh minta waktunya nggak? Respon dari Bian, walaupun cukup lucu, tapi dia cuma jawab, apaan touch? Gitu. TUCH. Lalu dia bilang, gimana cerita bro? Respon sederhana itu, satu hal itu, sedikit demi sedikit akan membentuk rasa aman dan rasa nyaman di karyawanmu. Bukan berarti di kami kesalahan tidak ada konsekuensi. Bukan berarti di kami kalau tidak memenuhi standar atau ekspektasi atau service level agreement yang udah disepakati tidak mendapat konsekuensi. Justru tim kita tahu semakin cepat Mas Bian mengetahui, maka semakin cepat pula masalah ini bisa diatasi. So it's possible. Sedangkan 2 kuadran tadi itu sudah cukup problematik. Tapi kamu tahu yang paling berbahaya dari 4 kuadran ini adalah kuadran keempat. Di mana standar tidak konsisten, akuntabilitas ada tapi tidak konsisten, tergantung siapa yang bersalah, namun rasa aman dan nyaman untuk menyampaikan kebenaran 0 besar. This is hell. Ini adalah perusahaan yang aku bilang hellish organization. Perusahaan yang lebih mirip seperti neraka di mata karyawannya. Kenapa? Karena di perusahaan tipe kuadran 4, aturan ada, tapi penerapannya, penegakan hukumnya berbeda-beda, tergantung siapa yang salah. Jika kamu punya kedekatan personal yang cukup kuat dengan pemilik kekuasaan, maka kamu aman. Semakin kamu jauh dari kekuasaan, walaupun kamu sudah memberikan yang terbaik, tapi karena kamu ditusuk dari belakang oleh timmu yang memang budayanya sangat toksik, kamu bisa out dari perusahaan tersebut tanpa kamu bersalah. Di sini karir bukan soal kinerja. Di sini karir soal kelihayanmu bermain politik. Kalau kamu bekerja di perusahaan itu, kamu nggak perlu aku jelasin lebih lanjut karena kamu pasti tahu betapa menyedihkannya dan betapa mengerikannya kerja di perusahaan tersebut. Kamu datang ke kantor dengan perasaan deg-degan yang konsisten. Adanya pemimpin, adanya bos yang datang ke kantor membuat keteganganmu, kecemasanmu semakin meningkat. That's how it feels. Anyway, NASA sebelum Challenger disaster terjadi, ledakan roket itu ada di kuadran 4. Bukan karena orang-orangnya jahat, tapi karena sistemnya memastikan orang yang berani berkata tidak gak akan bisa naik ke atas. The king can do no wrong. Raja tidak mungkin bersalah. Ketika budaya organisasi, budaya sebuah perusahaan, budaya sebuah negara memastikan bahwa raja atau pimpinan tertinggi tidak mungkin dan tidak bisa salah, bukan karena memang dia tidak bisa salah ya, tapi karena tidak ada yang berani menyampaikan bahwa atasannya salah, that's not power. Itu justru kelemahan yang paling berbahaya yang bisa dimiliki oleh sebuah organisasi. Jadi sekarang tanyakan ke dirimu sendiri, kamu atau perusahaanmu atau timmu ada di kuadran yang mana? Dan yang lebih penting lagi, karyawanmu meletakkan kamu di kuadran yang mana. Nanti di akhir video aku akan kasih kamu tool self-diagnostic yang gratis supaya kamu bisa mendiagnosis dengan objektif perusahaanmu ini di mata timmu ada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Linknya nanti aku kasih di deskripsi video and you can download it for free. Oke, now, banyak pemimpin atau banyak perusahaan atau banyak orang, mungkin kamu juga pernah mendengar, apa itu psychological safety. Rasa aman secara psikologis. Bahkan beberapa perusahaan, beberapa organisasi sudah mencoba menerapkan. Tapi kenapa nggak berhasil? Kenapa malah kadang jadi lebih kacau? Karena ada kesalahpahaman yang sangat mendasar tentang apa itu psychological safety. Banyak orang mengira psychological safety itu tentang menjadi bos yang baik, bos yang ramah, bos yang bisa menjadi teman, bos yang tidak pernah marah. Semua orang bebas ngomong apapun, nggak ada konsekuensi. Itu bukan psychological safety, itu chaos yang dibungkus rapi dengan istilah kekeluargaan. Ada temuan yang paling aku sukai dari Amy Edmondson. Amy Edmondson ini yang membuat penelitian soal psychological safety. Edmondson awalnya meneliti tim medis di rumah sakit. Dan dia menemukan sesuatu yang counterintuitif. Yaitu tim terbaik justru melaporkan lebih banyak kesalahan. Bukan karena mereka lebih ceroboh, bukan karena mereka lebih sering salah. No. Tapi karena mereka lebih merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan problem sebelum problemnya meledak. Sementara tim yang tidak aman, kesalahannya bukan sedikit, tapi kesalahannya disembunyikan.
Google juga punya penelitian yang namanya Project Aristotle. Diambil dari nama seorang filsuf Aristoteles. Mereka menganalisis lebih dari 180 organisasi dan tim kecil. Mereka ingin mencari tahu apa yang membuat tim berkinerja tinggi. Apakah IQ rata-rata anggotanya? Apakah pengalaman timnya? Apakah seberapa sering mereka makan siang bareng? Jawabannya bukan itu semua. Faktor nomor satu yang menentukan tim berkinerja tinggi adalah psychological safety. So it's not about the competence, soal IQ, soal kecerdasan, soal pengalaman. Tapi apakah setiap orang merasa aman untuk berpartisipasi, untuk menyampaikan problem, untuk menyampaikan kabar buruk, tanpa takut ditertawakan atau tanpa takut dihakimi. Jadi sekarang kamu mungkin udah tahu hubungannya psychological safety dengan 4 kuadran tadi. Kuadran yang kita mau, yaitu standar tinggi, profesionalitas tinggi, dan rasa aman atau psychological safety yang tinggi adalah kombinasi dari high accountability dan high psychological safety. Edmondson menyebut ini the learning zone. Zona di mana organisasi bisa bertumbuh karena masalah kelihatan lebih cepat, bukan disembunyikan. Dan ini tidak terjadi secara otomatis. Membuat learning zone, membuat organisasimu merasa aman untuk menyampaikan problem, sedangkan mereka memiliki high accountability, itu by design, not by accident. Ini hasil dari setiap interaksi, setiap hari, komunikasi yang terjadi di timmu, dari kamu sebagai pemimpin, ke bawahannya. Banyak perusahaan yang ingin tim HR-nya membangun sebuah budaya yang sehat, membangun budaya yang punya growth mindset di timnya, tapi mereka gagal menciptakan psychological safety, maka sia-sia apapun program dari HR. Karena sebenarnya budaya kerja itu dibangun top down. So, I think that's it teman-teman. Di awal tadi, aku menyampaikan bahwa aku punya satu pertanyaan, yang kalau kamu jawab pertanyaan ini dengan jujur, cara kamu memimpin timmu akan berubah selamanya. Dan pertanyaan itu adalah, kalau besok pagi semua orang di timmu tiba-tiba bisa menyampaikan secara jujur, tanpa takut konsekuensi apapun, kira-kira apa yang akan mereka katakan tentang cara kamu memimpin? Dan kalau pertanyaan ini bikin kamu gak nyaman, ini bukan pertanda kamu pemimpin yang buruk. Ini justru pertanda kamu pemimpin yang jujur. Dan pemimpin yang jujur, yang berani menghadapi realita, adalah yang paling mudah untuk berubah. So, satu hal yang bisa kamu bawa dari video ini adalah, kalau timmu tidak berani menyampaikan kebenaran ke kamu, tidak berani menyampaikan problem ke kamu, itu bukan masalah mereka. Kalau mereka tidak jujur, bukan karena mereka tidak mau speak up, bukan karena mereka pembohong, itu adalah tanggung jawabmu sebagai pemimpin. Dan kalau kamu penasaran, kamu sebenarnya sekarang ini ada di kuadran yang mana, aku sudah siapkan satu tools diagnostik yang bisa kamu pakai sendiri untuk menilai organisasimu, budayanya ada di mana secara objektif, gratis, linknya ada di deskripsi. Dan itu bukan jawaban akhir, itu adalah peta, teman-teman. Peta untuk mengetahui aku sekarang ada di mana dan aku ingin pergi kemana. Tentunya kamu ingin pergi ke kuadran 1, di mana perusahaanmu profesional dan orang-orang tetap merasa aman karena mereka tahu mereka ada di bawah kepemimpinan orang yang dewasa. Kalau setelah ini kamu pengen ngobrol lebih lanjut tentang gimana membangun budaya yang bisa berfungsi dengan baik di organisasimu, kamu bisa hubungi kami, link ada di deskripsi. Thank you for watching. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, tolong subscribe dan share video ini ke temanmu yang lain. Aku Hasan Askari, I'll see you later.